Inilah rekaman CCTV saat seorang pengendara motor bernama Aryadi terseret arus banjir di perumahan Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung berusaha menolong korban, namun gagal dan hanya bisa mengevakuasi motor korban. Setelah 9 jam pencarian, tim SAR berhasil menemukan korban tak bernyawa di semak belukar sejauh 4,5 km dari titik korban terseret arus. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk divisum. Usai divisum, jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yusrizal Ainis melaporkan. Inilah rekaman warga saat hujan deras dan angin puting beliung menerjang di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Warga yang tengah hajatan panik dan lari menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan pun terdengar lantunan suara azan dari seorang warga. Akibat peristiwa ini, tenda yang terpasang di depan rumah warga ambruk. Tidak hanya angin puting beliung, di sejumlah wilayah di Kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan mengalami hujan es. Peristiwa ini mengakibatkan puluhan pohon tumbang menutupi jalan di sejumlah titik. Tidak hanya itu, ratusan rumah warga juga rusak. Pohon baik pada tumbang nih? Iya. Ada berapa titik, Bang? Untuk saat ini pohon tumbang ada 9 titik. Oh, 9 titik. Ya. Tersebar di wilayah mana itu, Bang? Tersebar di semuanya, ada kebanyakan tuh di Rawalumbu. Oh, Rawalumbu. Terutama itu di daerah Rawalumbu tuh ada 5 titik. Tercatat 4 kecamatan di Bekasi terdampak peristiwa ini. Hingga kini pihak BPBD Kota Bekasi masih mendata rumah warga dan fasilitas umum yang rusak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Ainis melaporkan. Ya, pemirsa, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Pram. Selamat hari Senin. Selamat pagi hari juga Priska. Senin. Ya, ini ada fenomena baru lagi yang juga cukup mencengangkan di dunia kesehatan ya, khususnya untuk para Ini ibu kasus yang nih. berulang sebenarnya. Udah sering banget para pemirsa. Ini ada kejadian bayi yang tertukar di rumah sakit. Sebenarnya udah kejadian yang cukup sering nih pemirsa. Dan mungkin masih ingat nih, kita juga kasus yang pernah terjadi di Bogor, ada bayi yang ternyata tertukar setelah berumur 1 tahun. Dan ini juga akibat kesalahan dari rumah sakit lagi. Iya, kasihan orang tuanya karena ya namanya baru melahirkan ya. Ini kasusnya baru melahirkan terus kemudian anaknya harus dirawat di rumah sakit dulu. Kemudian hari di mana dia harus bawa pulang anak ya ternyata anaknya dipegang sama orang lain. Nah, itu juga kalau kita nggak tahu apa-apa ya orang tuanya ya. Kalau tidak mengenal ciri-cirinya, tidak mengenal bajunya seperti apa, selimutnya seperti apa. Wah, ini bisa salah satu hal yang penting yang mungkin perlu dipahami dan dilihat begitu pada saat melahirkan, kenali ciri-ciri bayi gitu. Jadi kayak bentuk fisik ya, bentuk dari fisiknya. Kemudian tanda mungkin tanda lahir dan sebagainya. Karena ini salah satunya juga mengenali bayinya karena dia tahu itu bayinya sendiri. Makanya mungkin perlu ada juga pengawasan dari keluarga, pihak anggota keluarga yang lain ya. Iya, dan juga SOP rumah sakitnya bagaimana ini? Harusnya sih begitu. Kita kan percaya sama rumah sakit, kita tidur di sana, tangan di sana ya kita segala percaya semuanya sama rumah sakit. Terjadi di rumah sakitnya pemerintah. Iya, besar lagi pemirsa. Jadi SOP itu harus dikencangkan. Gimana sih SOP serah terima dari pasien misalnya supaya nggak sampai ke tangan orang lain yang kita nggak tahu itu siapa. Nah, perlu banget pemirsa. Jadi perlu ada evaluasi dari juga rumah sakit dan juga Kementerian Kesehatan terkait prosedur persalinan ya. Betul, iya supaya nggak kejadian lagi. Iya pemirsa, kita sapa dulu pemirsa di rumah. Halo pemirsa, selamat pagi. Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Priska Papilaya dan saya rekan Pram saya Sejaya pemirsa. Iya. Ya pemirsa, sebelumnya kita akan memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini. Dugaan bayi tertukar, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung langsung menonaktifkan perawat yang dianggap lalai. Negosiasi dengan Amerika Serikat temui jalan buntu. Iran tetap pegang kunci Selat Hormuz. Bertolak ke
Asia, Presiden Prabowo Subianto bahas cadangan energi dan ketersediaan minyak dengan Presiden Vladimir Putin. Informasi pertama, pemirsa, akibat angin kencang dan hujan deras yang mengguyur Jakarta kemarin sore, papan reklame di ruas tol Jakarta Cikampek roboh menutup jalan. Rekaman video dari pengguna jalan tol menunjukkan sebuah papan reklame roboh menutup jalan. Diduga papan roboh akibat angin kencang dan juga hujan deras yang mengguyur Jakarta kemarin sore. Peristiwa terjadi di tol Japek, tepatnya di kilometer 1 atau dekat exit tol Halim, arah tol dalam kota. Akibat kejadian, 2 jalur tertutup hingga arus lintas pun terhambat. Gede itu, ngeri. Ya Allah ya Rob, musibah kita nggak tahu. Iya makanya nih yang putih ya, kabel putih. Putih mah kabel dia. Oh no. Angin kencang juga menyebabkan sebuah kanopi terbang dan menimpa rumah warga di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. 2 rumah dilaporkan tertimpa kanopi yang terbang. Musibah kita nggak tahu. Belum ada laporan korban akibat peristiwa ini. Kabel putih. Putih mah kabel dia. Gede itu, ngeri. Ya Allah ya Rob. Pemirsa, sebuah gudang ekspedisi di kota Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sebuah gudang ekspedisi di Jalan Jati, Kota Medan, Sumatera Utara terbakar. Api dengan cepat melahap seluruh barang ekspedisi yang ada di dalam gudang dan menimbulkan asap tebal. Tidak hanya barang ekspedisi, api juga melahap truk, mobil forklift, dan sepeda motor. Petugas gabungan mengerahkan 9 unit mobil damkar dan 2 unit water cannon Polda Sumatera Utara untuk memadamkan api. Berdasarkan keterangan petugas, api pertama kali muncul dari truk bermuatan popok yang berada di dalam gudang. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Kerugian materi ditaksir hingga miliaran rupiah. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan menangkap ratusan ekor ikan sapu-sapu di saluran air Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Puluhan petugas dari Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, PPSU dan dinas terkait menangkap ratusan ikan sapu-sapu yang berada di saluran air Bundaran HI, tepatnya di aliran Anak Kali Cideng, Jakarta Pusat. Hanya dalam waktu singkat, petugas berhasil menangkap ratusan ekor sapu-sapu berbagai ukuran. Perburuan ikan yang masuk dalam kategori spesies invasif ini dilakukan setelah viralnya video ikan sapu-sapu berukuran besar di saluran air tersebut. Selain mengganggu habitat air dan merusak infrastruktur tanggul, ikan sapu-sapu juga berbahaya jika dikonsumsi karena mengandung bakteri E. coli, salmonella, serta logam berat. Ambil sampel ikannya, kemudian mengambil sampel airnya, dan memang benar di air itu ambang batas cemarannya melebihi. Kemudian juga ikannya juga mengandung salmonella, mengandung E. coli, kemudian juga ada residu-residu logam-logam berat seperti itu. Ratusan ikan yang berhasil ditangkap selanjutnya akan dimusnahkan dengan cara dikubur. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tak sadar jadi korban penipuan. Seorang wanita semangat datang ke kantor Sekda pemerintah Kabupaten Gresik di hari pertama bekerja sebagai aparatur sipil negara. Ya, namun setelah diperiksa pemirsa, SK pengangkatan ASN yang dibawa korban ternyata palsu. CCTV merekam saat seorang perempuan berinisial SE datang ke ruang protokol dan komunikasi Sekda Pemkab Gresik, Jawa Timur. Tanpa ragu ia berkeliling memperkenalkan diri kepada para ASN lain di ruangan sambil menunjukkan surat keputusan pengangkatan dirinya sebagai ASN. Namun semangatnya untuk bekerja hari itu seketika sirna saat pihak Sekda Pemkab Gresik menemukan sejumlah kejanggalan pada SK yang dibawanya. SK hanya bentuk fotokopi legalisir dan tanda tangan pejabat diduga dipalsukan.
Temuan ini langsung ditindaklanjuti lantaran perempuan ini diyakini merupakan korban penipuan SKASN palsu. Dia nyodorkan map yang berisi SK dan surat perintah melaksanakan tugas. Tapi setelah saya teliti, kok ada kejanggalan-kejanggalan. Diduga ada 12 orang jadi korban penipuan pengangkatan ASN yang tersebar di sejumlah unit Pemkab Gresik. Para korban rela membayar hingga puluhan juta rupiah demi bisa jadi ASN. Kasus ini kini masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pram, ngelihat videonya kasihan banget. Kasihan sih karena dia udah semangat kerja, udah hari pertama mau masuk kerja, ternyata yang hasilnya tidak demikian yang ingin diharapkan. Iya, mungkin ini jadi salah satu peringatan juga ya bahwa untuk yang lain ya. Iya, bahwa masuk kerja tidak serta-merta ada jalan singkatnya. Ada jalan singkat. Jadi pakai jalan yang benar-benar aja. Jadi harus lihat juga siapa yang memberi janji gitu. Jangan pakai calo-calo karena di luar sana banyak nih calo-calo menjanjikan kamu mau masuk nggak ke sini cuma bayar uang segini gitu. Nggak ada pemirsa mau masuk kerja harus bayar uang dulu. Harusnya terima duit ya. Justru orang kerja itu kan karena membutuhkan uang. Membutuhkan uang, benar sekali pemirsa. Ini pelajaran buat semua, jadi lebih hati-hati lagi, jangan mudah percaya. Iya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ada aksi pemalakam di Tanah Abang ini viral di media sosial. Kali ini korbannya sopir bajai yang membawa penumpang di depan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban dipalak uang Rp100.000 per hari pemirsa. Tadi bukannya udah dikasih? Aksi pemalakan seorang preman terhadap sopir bajai ini direkam oleh penumpang bajai. Pelaku meminta uang kepada sopir karena menaikkan penumpang di wilayahnya. Tadi bukannya udah dikasih? Bahkan sempat terjadi ketegangan hingga akhirnya sopir bajai mengalah dan memberikan uang Rp2.000. Meski hanya Rp2.000 untuk setiap kali menaikkan penumpang, namun sopir bajai mengaku bisa menghabiskan hingga Rp100.000 per hari untuk para preman. Sebagian kaca dan bodi bajainya bahkan rusak karena dipukul preman ketika tidak mau memberikan jatah. Jangan ada pemaksaan, intimidasi ataupun apa gitu Bang ya. Untuk yang lainnya pun gitu kan ya, kalau untuk saya pribadi saya kan tidak mangkal gitu ya, jadi lewat doang gitu ya. Sopir bajai berharap agar polisi bisa bergerak cepat mengamankan para preman agar tidak ada lagi pungli yang disertai dengan ancaman hingga pengerusakan. Pecahin tanggal, bayar tapi tanggal 1. Sebelumnya, aksi pemalakan juga dialami seorang pedagang bakso di Jalan Kampung Bali, Tanah Abang. Korban dipalak hingga Rp100.000. Berbekal laporan dari warga dan video rekaman yang viral di media sosial, polisi pun langsung meringkus 3 orang preman. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dinilai melakukan penistaan agama, warga menggeruduk Polsek Malingping dan meminta polisi menangkap seorang wanita pemilik salon di Malingping, Lebak, Banten. Ya, sebelumnya video aksi tak pantas viral saat pelaku memaksa seorang perempuan bersumpah dengan cara menginjak Al-Quran. Kalau maling aku intinya penjara penuh bagi betanya. Dek Yasin di mana, Dek? Video ini merekam seorang pemilik salon, Nur Lela, meminta seorang perempuan yang diduga tetangganya bersumpah dengan cara menginjak Al-Quran. Video pun viral hingga membuat warga marah karena dinilai melakukan penistaan agama. 2 orang pelaku segera diamankan Polsek Malingping lalu dilimpahkan ke Polres Lebak. Warga yang tak puas sempat menggeruduk Polres Lebak meminta polisi melakukan tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Untuk menindak tegas, jadi agar jangan sampai terulang kembali. Makanya kita datang ke sini itu untuk mengawal kasusnya agar kasus tersebut ditindak tegas dan tegas-tegasnya. Hingga kini kedua pelaku masih dalam pemeriksaan dan polisi berharap agar warga tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang beredar dan berharap tetap menjaga kondusivitas hingga mempercayakan proses hukumnya kepada pihak kepolisian. Dari Lebak, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mengambil langkah tegas terkait dugaan bayi yang tertukar. Pihak rumah sakit langsung menonaktifkan perawat yang dianggap lalai. Orang mata narimanya eta ka perawat anu di RS Hasan Sadikin.
Kutega anak orang dibikin ke batur coba. Terus beleguk batur natenya. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menonaktifkan salah seorang perawatnya buntut kasus bayi nyaris dibawa orang lain. Perawat yang dinonaktifkan diduga lalai karena mengakibatkan seorang ibu hampir kehilangan bayinya. Menurut pihak rumah sakit, langkah penonaktifkan diambil untuk mempermudah proses investigasi internal. Jika hasil investigasi internal menunjukkan adanya kelalaian fatal, sanksi berat telah menanti perawat yang bersangkutan termasuk pemberhentian. Orang mah teu narimanya eta ka perawat anu di RS Hasan Sadikin. Kutega anak orang dibikin ke batur coba. Terus beleguk batur natenya. Sebelumnya, ibu muda asal Marga Asih Kabupaten Bandung ini menumpahkan kekesalannya kepada pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Bagaimana tidak, anak yang baru lahir tiba-tiba saja dibawa orang lain yang tidak dikenalnya. Beruntung si ibu mengenali selimut dan pakaian yang dikenakan anaknya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mengambil bayinya dan protes kepada perawat rumah sakit. Video si ibu seketika viral. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pun mendapat kecaman. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk menginvestigasi kasus ini hingga melakukan audit untuk memastikan SOP yang tepat. Kami mengimbau, kami mengharapkan agar lebih memperketat standar operasional prosedur layanan kesehatan, ya, termasuk di dalamnya layanan ibu dan anak. Jangan sampai masyarakat aya kahriwang. Pemirsa, dari kasus bayi yang tertukar, kita ke informasi selanjutnya. DPR meminta polisi menyelidiki tuntas kasus tewasnya siswa SMP akibat ledakan senapan rakitan saat ujian praktik sekolah. Iya, duka mendalam masih dirasakan orang tua korban yang tak menyangka anak kesayangannya terenggut dengan cara mengenaskan. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi proses pemakaman korban Muhammad Akil di TPU Suak Santai, Kecamatan Siak, Riau. Sejumlah siswa teman sekolah korban ikut mengantar ke tempat peristirahatan terakhir. Orang tua korban tak menyangka anak kesayangannya tewas akibat terkena ledakan senapan rakitannya saat ujian praktek sains di sekolah. Saat diperagakan, senapan rakitan tersebut tiba-tiba meledak dan menyebabkan korban luka parah di bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Dari almarhum dan kelompoknya mempresentasikan membuat karya semacam senjata, dan itu dipraktekkan. Apakah itu diperbolehkan praktik seperti itu, Mas? Kalau diperbolehkan, tentu saja namanya senjata tidak diperbolehkan ada di sekolah. Polisi masih mendalami kasus ini. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta dikejutkan dengan temuan mayat yang sudah mengering di dalam sebuah mobil. Polisi masih belum bisa memastikan penyebab kematian laki-laki yang diperkirakan berusia 30 tahun tersebut. Sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga di dalam sebuah mobil yang terparkir di halaman gedung serbaguna. Mayat tersebut berada di kursi setir atau kemudi mobil sedan berwarna hijau. Saat ditemukan, kondisi jasad atau mayat itu telah mengering dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Tim Inafis Polresta Sleman dan Polsek setempat yang mendapatkan laporan warga langsung melakukan olah TKP. Selanjutnya, jenazah laki-laki di dalam mobil tersebut segera dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY untuk keperluan visum. Sementara kami belum dapat, baru kami geser ke Bayangkara dulu visum. Kondisi jenazah? Udah kering. Ya perkiraannya sekitar 1 bulanan. Kira-kira pembunuhan atau seperti apa? Sementara kami belum simpulkan karena masih dalam penyidikan. Tapi data awal dia pergi dari rumah, sering pergi dari rumah tanpa pamit.
Sebelumnya beredar adanya unggahan di media sosial tentang orang hilang dengan inisial AAB yang meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil nomor polisi K1120MT seperti yang ditemukan di TKP. Namun polisi masih belum bersedia mengungkap kebenaran identitas mayat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Lansia korban penyiraman air panas di Kabupaten Pelalawan Riau akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih. Pelaku penyiraman air panas merupakan istri korban yang sempat kabur usai kejadian. Abdul Talib, 61 tahun, lansia yang tengah sakit stroke dan ditemukan tersiram air panas di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Riau, meninggal dunia setelah dirawat selama 12 hari di rumah sakit. Luka bakar hampir 70% diduga penyebab meninggalnya korban. Setelah dilakukan penyidikan dan memeriksa para saksi, polisi menetapkan istri korban sebagai tersangka penyiraman air panas. Peristiwa berawal saat pelaku tengah memasak air panas, namun korban yang tengah menderita sakit stroke tiba-tiba ribut. Dalam kondisi emosi, pelaku menyiramkan air panas mendidih kepada korban. Agar perbuatan pelaku tidak diketahui orang lain, korban dibawa pelaku ke belakang rumah dan pelaku kabur ke desa tetangga. Berdasarkan hasil penyelidikan, seluruh alat bukti mengerucut kepada istri almarhum. Dan untuk tersangka sudah mengakui. Bagaimana dia melakukannya, Bu? Untuk tersangka melakukannya dengan menyiramkan air panas yang baru mendidih di dalam ceret dari atas kepala sampai bagian paha almarhum pada saat almarhum sedang berbaring di rumah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Truk operasional di Sub Kabupaten Gianyar terbakar saat memangkas pohon di Jalan Raya Belusung, Gianyar, Bali. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik di bagian depan mesin. Sudah membesar, apinya membesar. Makin membesar apinya niki. Makin membesar apinya. Makin membesar niki, apinya membesar. Niki konslet, niki mobilnya konslet. Truk Skylift kendaraan operasional di Sub Kabupaten Gianyar terbakar di Jalan Raya Belusung, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Kebakaran terjadi saat petugas melakukan pemangkasan pohon perindang yang membahayakan pengguna jalan. Di tengah proses pekerjaan, asap tiba-tiba keluar dari bagian depan truk, disusul api yang cepat membesar dan membakar mobil. 1 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di bagian mesin. Sampai di sana yang kita dapati mobil kendaraan operasional Dinas Perhubungan yang menjadi pemerintah daerah sudah terbakar. Jadi pemadaman api pertama sudah dilakukan sebenarnya oleh sopir, staf Dinas Perhubungan, anggota Dinas Perhubungan, tapi api tidak bisa dipadamkan karena sudah terlanjur terlalu besar. Jadi apar yang tersedia di mobil tidak mampu memadamkan api. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Belusung sempat ditutup sementara. Kebakaran menyebabkan kerusakan truk hingga 80%. Dari Kabupaten Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumandingrat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor pagi ini? Ya baik, terima kasih Pram, juga Priska. Pemirsa, aktivitas pagi di kawasan Saharjo ini cukup ramai, cenderung tersendat pada antrian traffic light. Kendaraan dari Manggarai yang akan mengarah ke Pancoran. Dan kalau dilihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini didominasi dengan kendaraan minibus, juga kendaraan sepeda motor. Tentunya juga bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 kami himbau
untuk pada saat antrian di traffic light, tentunya Anda dapat parkir di belakang garis stop. Hal ini untuk memberi ruas jalan bagi pejalan kaki pada zebra cross. Tentunya ini juga demi terciptanya kelancaran juga bagi pejalan kaki yang melintas di kawasan ini. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Tebet yang akan mengarah ke arah Pancoran, berbelok kiri ke Pancoran maupun berbelok kanan ke arah Manggarai sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Dan memang kalau dari arah Tebet kami melihat kendaraan roda 2 ini tidak banyak sekali tidak menggunakan helm standar SNI. Perlu kami tekankan sekali lagi, apabila Anda berkendara di jalan raya, helm standar SNI merupakan satu kewajiban yang harus digunakan bagi pengguna kendaraan roda 2 yang merupakan standar keselamatan di jalan bagi kendaraan roda 2. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke arah Manggarai maupun berbelok arah ke arah Tebet sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan memang kalau dari Pancoran kami melihat dengan aktivitas kendaraan ke arah Manggarai ini cukup padat, di mana pada antrian di belakang traffic light juga mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Hal ini dengan aktivitas pagi masyarakat yang akan berangkat perkantoran maupun yang melakukan kegiatan pada pagi hari ini juga berimbas pada antrian kendaraan dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Manggarai. Tentunya jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 178 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia 16 orang, korban luka berat 10 orang, serta 110 orang luka ringan. Dari data tersebut, 58% terjadi pada waktu siang hari, tentunya di pukul 6 hingga pukul 18.00 ini menyumbang angka kecelakaan tertinggi pada seminggu ke belakang. Tentunya bagi Anda yang beraktivitas di waktu ini, kami harapkan Anda dapat mengutamakan keselamatan di jalan dengan menggunakan helm standar SNI bagi pengendara roda 2 dan safety belt bagi pengendara roda 4. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas serta menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari kawasan Saharjo, Jakarta Selatan. Friska juga Pram, kembali ke Anda di studio. Silakan. Terima kasih Brigadir Teras Linda atas laporan Anda dari kawasan Simpang Saharjo, Tebet. Selamat bertugas kembali, salam sehat dan salam presisi. Pemirsa, Satuan Pol Airut Polda Sulawesi Tenggara mengungkap praktek penyalahgunaan BBM bersubsidi di tengah isu kenaikan harga BBM. Ya, sementara itu seorang pria warga Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo ditangkap anggota Satreskrim Polres Mojokerto Kota karena diduga menimbun BBM bersubsidi. Personel Pol Airut Polda Sulawesi Tenggara mengejar sebuah kapal kayu yang mengangkut BBM ilegal di perairan desa Balobone, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Di kapal tersebut ditemukan 21 drum plastik berisi 5 ton BBM bersubsidi jenis minyak tanah. Pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM berawal dari kecurigaan petugas yang melihat kapal pelaku dengan muatan tak biasa. Kedua pelaku mengaku minyak tanah tersebut seharusnya didistribusikan ke Pulau Talaga, Kabupaten Buton Tengah sesuai dokumen resminya. Namun demi keuntungan besar, rencananya BBM tersebut akan dijual ke Pulau Maginti, Kabupaten Muna Barat dengan harga tinggi. Penyalahgunaan BBM dengan modus operandi yaitu BBM jenis minyak tanah yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat di Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, namun dialihkan ke Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan SK Gubernur Sultra. Setelah melalui proses penyidikan, kasus penyalahgunaan BBM yang menyeret 2 tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Buton. Adapun barang bukti yang kami terima yaitu pertama 21 drum berwarna biru ukuran 200 liter berisikan BBM jenis minyak tanah, di mana para tersangka ini sudah ditahan kurang lebih 20 hari sejak tanggal
7 April sampai dengan tanggal 26 April tahun 2006. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Sejumlah warga dan polisi mengevakuasi pria pingsan di dalam mobil usai mengantre BBM jenis Pertalite di SPBU Bayangkara, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pria berusia 56 tahun ini diduga pingsan akibat menghirup uap Pertalite yang bocor dalam kondisi kendaraan tertutup rapat. Di dalam mobil, polisi menemukan 8 galon kemasan 15 liter, 5 diantaranya berisi Pertalite. Dari hasil penyelidikan, pria ini diduga pelaku penimbun BBM bersubsidi jenis Pertalite. Selain itu, mobil pelaku juga telah dimodifikasi dengan dipasang pompa untuk memindahkan Pertalite dari tangki mobil ke dalam galon air mineral. Pelaku mengaku membeli BBM subsidi menggunakan barcode My Pertamina dengan batas maksimal 100 liter per hari untuk kemudian dijual kembali ke pom mini dan sejumlah toko di wilayah Sidoarjo. Pelaku yang telah melakukan aksinya sejak tahun 2025 ini mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000 per liternya. Dari pengembangan hasil penyelidikan, ternyata betul juga bahwa terduga tersangka ini dalam pemeriksaan menyatakan bahwa dia setiap hari membeli BBM jenis Pertalite dengan kendaraan R4 itu melebihi kapasitas dengan maksud untuk ditimbun. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah. Pejuang Hizbullah yang layani serangan Zionis dengan gempuran ke kawasan Israel Utara. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Indo Today.